أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد jamaah yang mengasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkumpulnya kita pada hari ini setelah nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghentikan kebaikannya kepada kita, walaupun kita terkadang terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikan kegiatan kita dalam menuntut ilmu ini adalah sebagai wasilah agar kita bertambah keimanan kita. Kemudian setelah itu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi ajarkan kepada sahabatnya ketika ditimpa kesedihan karena musibah, karena ujian. Tentu dari kita, siapa dari kita yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita hafal, ya. Lalu kita jadikan sebagai penolong, penawar, kalau tidak menjadi penghilang yang meringankan kesedihan kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu adalah la ilaha illallah al-azim al-halim. Nih enggak ada papan tulis ya, biasanya ada nih. Ya. Perlu dihafal nih gitu. Enggak usah ya. Ya. Ayo Pak, ikutin Pak. La ilaha illallah al-azimu al-halimu. Gampang sama matematik. La ilahnya 3 kali nanti. Ini yang pertama. Al-azimu al-halimu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya la ilaha illallah Rabbul arsy al-azim. Ini yang kedua, ya. Tadi kan pertama ya, pendek, ya. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi. Ini yang ketiga, ya. Ada nggak Pak? Nggak ada ya. Tapi hafal, insya Allah sekali aja ini, insya Allah nih hafal ya. 3 kali ya tadi. Cuman yang terakhir ditambah wa Rabbul arsy al-karim. Ayo Pak. Wa Rabbul arsy al-karim. Sekali lagi ya. La ilaha illallah
Al-Azimu Al-Halimu. La ilaha illallah. Rabbul Arsy Al-Azim. La ilaha illallah. Rabbus samawati wal ardi. Wa Rabbu al-Arsy Al-Karim. Ya, ini nanti di akhir ini dites kali ya nanti. Nah, gak usah ya. Gak usah. Nah. Petadiah nanti dari Pak Karsim nih, ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini obat bagi kita. Ya. Ketika kita dilanda kesedihan, kegalauan, kegundahan, ya, yang sepertinya tidak ada dari kita yang bisa lepas, ya, dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun diuji apa tidak? Diuji. Bahkan, ya, Nabi SAW diuji dengan ujian yang paling berat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, hadis ini disahihkan, ya, kalau tidak salah oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini Pak, nah, berarti nanti bisa dihafalkan, ya, bisa dihapus. Saya ngerepotin nggak Pak? Emang harus direpotin kalau panitia gitu, ya, gitu. Nah, ini sayang kalau dibikinin papan tulis, Pak. Ya, doa penawar kesedihan. Tapi kalau tanggal 1 jarang sedih ya Pak, 1, 2 ya. Biasanya 25 itu ya, 24 ya. Udah gajian juga. Ya. La ilaha illallah. Rabbu afan. La ilallah al-azim al-azimu al-halimu. La ilaha illallah Rabbu al-arsh al-azim al-azim. Al-azim. Kemudian yang terakhir, la ilaha illallah Rabbu as-samawat la ilallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbu al-arsh lagi ya, Al-Karim. Ya. La ilaha illallah al-azimu al-halimu, la ilaha illallah Rabbul arsy al-azimi, la ilaha illallah Rabbus samawati wal ardi wa Rabbul arsy al-karim. Ya. Ini perasaan nggak pakai ini ya, alif ya. As-samawat ini pakai ya. Samawati wal ardh.
Iya Pak, kita sudah lama ngaji, harus hafal doa ini. Ini senjata kita ya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallam ya, ketika ditanya ayun nasi asyaddu balaan, siapa manusia yang paling keras ujiannya, benturannya? Ya, kata Nabi sallam al-anbiya. Yang paling keras ujiannya mereka para nabi, bukan kita Pak. Ujian-ujian yang berat sudah dialami oleh para nabi, Pak. Bukan kita. Tapi tetap masih berat bagi kita ya, masih berat. Ya. Sumal amsalu fal amsal, kata Nabi sallam. Kemudian siapa yang berikutnya? Para sahabat yang paling berat ujiannya. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian siapa lagi? Kata Nabi sallam, fayubtala ar-rajul. Seorang lelaki ya, seseorang akan diuji ala hasabi dinihi. Ya, berdasarkan level agamanya, Pak. Wa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Kata Nabi sallam, kalau Allah lihat agamanya levelnya sudah kuat, Allah tambah ujiannya. Dan insya Allah dia akan mampu Pak menerima ujian tersebut, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti mampu. Cuman kadang kita sudah tidak yakin duluan. Ya. Wa in kana fi dinihi riqqatan, kalau Allah lihat di dalam level agamanya masih tipis-tipis Pak, masih meriang-meriang Pak, level agamanya belum naik ya, ubtuliya ala hasabi dinihi, maka dia akan diuji tentunya dengan level agamanya tersebut ya. Pamaya brohu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamsi 'alal ardi ma'alai al-khati'ah. Maka terus seorang muslim Pak ya, akan diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar dia meninggalkan dunia ini tidak ada dosa sama sekali. Kalau sabar Pak ya, tujuannya agar kita lepas dari semua dosa kita. Kita lambat amalnya Pak ya, baca Quran aja Ramadan paling Ramadan, alhamdulillah ya. Salat sunnah saja mungkin udah ada kajian aja. Bagaimana caranya? Diuji ya, untuk menghapuskan dosa kita. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ujian ini banyak ya. Ada ujian yang menimpa dunia seseorang berkaitan dengan hartanya ya, berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan orang tuanya, dengan saudaranya, berkaitan dengan pekerjaannya ya. Ada orang yang diuji musibah dengan agamanya ya, malas sholat, musibah Pak ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ditinggal ya oleh kerabat kita yang Allah wafatkan terlebih dahulu, oleh kepada orang tua kita ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya adalah gak usah lagi kita ngobrolin musibahnya apa, karena itu sudah pasti Pak. Tidak ada yang lepas dari ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kita bahas, yang paling penting kita bahas adalah bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Bagaimana kita melewati ujian tersebut dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas.
Ini harus kita pahami terlebih dahulu, ya. Agar apa? Kalau kita hadapi itu dengan cara yang benar, dengan penuh kesadaran bahwasanya kita adalah hamba, ya, maka orang yang beriman lapang dadanya, Pak. Bisa ya, dapat musibah lapang dadanya, bisa. Ya, dan dia bisa mengambil manfaat dari ujian tersebut. Pahala sabar, ya. Yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali cara-cara kita agar kita lapang, ya, terhibur dengan kesedihan dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar manfaatnya adalah mempraktekkan ilmu tauhid kita, Pak. Ini yang akan kita bahas. Ini masih jam 2 ya, Pak. Nah, kita sampai jam 4 subuh ini. Masih lama ya. Isyanya jam berapa Isya? Masih lama ya? Setengah 8. 19.30 pas. Kurang. Oh, 19.27 bisa lah. Kalau nggak cukup kita lanjutkan sampai malam ini kayaknya. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, nasihat buat saya ya, sebelum buat bapak-bapak sekalian, ya. Apa itu tauhid? Ya. Kita sering belajar tauhid itu ifradullahi ta'ala bi af'alihi bi ibadatihi bi asma'ihi wa sifatihi. Memurnikan keyakinan kita, ya, tentang apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Ar-Razik, Allah itu yang memberikan rezeki, yang mewafatkan, yang menyembuhkan, yang semua perbuatan Tuhan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Kemudian menguatkan keyakinan kita tentang semua ibadah tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harap kita, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta kita, ya, dikalahkan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua doa kita, ibadah kita, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan keyakinan tentang Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi yang tidak bisa disamai oleh satupun dari makhluknya. Lalu bagaimana kita mempraktekkan ilmu tauhid ini? Yaitu dengan al-iqrar al-jazim as-shadiq billah. Nah, ketika kita mendapatkan musibah ini, ya, apapun bentuknya, maka tauhid adalah keyakinan al-jazim yang kuat, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama termasuk di dalam tahqiq merealisasikan tauhid, yaitu kita merealisasikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pinjam 100, Pak. Ada masalah langsung telepon Pak Tarsim terus. Hubungi Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semua urusan kita, masalah kita, problem kita, apakah itu problem dakwah, problem mendidik anak, problem rumah tangga, ya, bagaimana dengan orang tua, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, ya. Ma asaba al-'abdu lam yakun liyukhti'ahu. Bahwasannya, ya, yang harus menimpa seorang hamba tidak mungkin akan meleset, Pak. Itu tawakal, ya. Apa yang harus menimpa kita itu pasti akan menimpa kita, dan apa yang tidak harus menimpa kita, ya, pasti tidak akan menimpa kita, ya.
Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dari hadis Arba'in Nawawi ya, Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tijahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata. Di sini yang kita bahas, ketahuilah bahwasannya andaikan seluruh umat, seluruh manusia ijtama'at ala an yanfa'uka, ingin berkumpul, ingin memberikan manfaat kepada kita, mau ngasih 100 Pak, 100 terus ini. Apa katanya tuh, biar silaturahmi nggak putus, pinjam 100. Tidak akan mampu, tidak akan sampai 100 itu Pak. Ya, illa bisyai'in lam yanfauka illa bisyai'in qad kata Allah, kecuali hal itu sudah Allah tuliskan. Ngapain? Ini tauhid. Wa in istamu ala an yadurruka bisyai'in. Lalu kata Nabi sallam, kalau semua manusia berkumpul, jangan satu Pak, kumpulkan semua manusia, ingin mencelakai kita, ingin menghalangi manfaat kepada kita, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka, maka itu tidak akan terjadi kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah izinkan. Ini tauhid. Ya. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk praktek dari tauhid kita adalah berkeyakinan bahwasannya ya, manfaat dan bahaya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan di tangan makhluk. Bahwasanya manusia tidak bisa memiliki manfaat dan tidak memiliki bahaya. Ya, ini praktek dari tauhid kita. Pembahasan ini saya ambil dari ya, penjelasan Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan Ibnu Shalih Al-Fauzan. Ya, ini pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Ya, untuk orang-orang yang sudah mengerti tauhid, ya, maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam merasaikan tauhid kita adalah ya, berkeyakinan bahwasannya seorang manusia tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki daya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keyakinan ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isi dari doa ini Pak, tauhid semuanya. La ilaha illallah al-azim al-halim. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang al-azim. Kita mengandalkan Allah al-azim yang paling agung, al-halim yang maha lembut kepada hamba-hambanya, yang menunda hukuman ketika mampu, itu al-halim. Ya, pemilik al-arsh yang besar, yang memiliki langit dan bumi. Kemudian diantara merahasiakan tauhid kita adalah dengan cara ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi tawakal, ya, kemudian berkeyakinan bahwasannya ya, seorang hamba tidak memiliki bahaya dan tidak memiliki manfaat. Yang ketiga adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam permasalahan yang dia hadapi. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan itu. Dan itu terjadi dengan ilmu Allah. Allah tahu. Dan Allah takdirkan itu dengan hikmahnya.
Yang Allah takdirkan itu dengan kehendaknya. Ini tauhid semua, Pak. Ya. Dan dia berkeyakinan bahwasannya Allah akan mengangkat musibah tersebut jika kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk merealisasikan tauhid, yaitu al-i'tiqad annal ibtila khairun lahu fil hal wal ma'al. Bahwasanya dia yakin musibah itu adalah ya baik baginya sekarang dan yang akan datang. Ini agak sulit sebenarnya. Ya, Ustaz, baik dari mana, Ustaz? Motor saya dicuri orang, Ustaz. Sulit emang. Ya. Apalagi dicurinya di masjid, Pak. Waduh. Ya, naudzubillah ya. Sini mudah-mudahan ke masjid lagi ya kita besok, Pak. Itu butuh keyakinan yang kuat. Ya, ini Allah sedang menguji kita. Ya, kalau kita permudah urusannya, ini baik bagi kita sekarang dan yang akan datang. Ya, karena apa? Ini adalah datang dari Allah yang menyayangi kita. Ya, nanti akan kita bahas bahwasanya Allah lebih menyayangi kita lebih dari ibu kita. Tetapi harus terjadi musibah tersebut. Ya. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi sebenarnya itu baik bagi kamu. Ya. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu, sebenarnya ada kejelekan di dalam sesuatu tersebut. Kita nggak tahu, tentu Allah yang tahu. Cuman kadang kita selalu sok lebih tahu, gitu masalah. Ya. Bisa bilang kalau motor hilang itu baik bagi kita, Pak? Nggak baik juga, sebenarnya. Ya memang seperti itu. Ketika ada perintah berjihad, siapa yang mau sih mengorbankan nyawanya? Tapi di balik itu ada kebaikan. Ya, kalau kita berpikir kematian itu sama saja rasanya, Pak. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, al-maut huwa ta'muhu sawa. Rasa kematian itu ya rasanya sama saja, Pak. Orang mati di tempat tidur, orang mati di masjid, orang mati di diskotik, ya sama-sama sakit, Pak. Tapi ketika Allah pilihkan orang meninggal di medan jihad, orang Allah wafatkan ketika beribadah, ketika mencari nafkah, ya, maka nilainya berbeda. Ya. Maka ini butuh kepada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana cerita tentang Nabi Yusuf, ya. Ketika Allah susun ya urusannya untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau kita Nabi Yusuf mungkin di hentakan pertama saja kita sudah nyerah ya mungkin. Ya. Soalnya masih lama jadi rajanya, Pak, masih lama. Ya. Nah, kita gimana sekarang ya? Kontrak dulu ya, sabar dulu ya. Nabi Yusuf mana tahu dia di belakangnya akan menjadi raja, ya. Allah simpan ya kebaikan itu ketika bersabar, ya. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya. Innallaha la yadhi'u ajra al-muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bagaimana Nabi Musa ya dibuang ke sungai waktu masih bayi, ya. Begitu juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang bisa meringankan kesedihan kita ketika ditimpa musibah, ya, jangan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Silama, alhamdulillah, ya. Ketika mendapatkan problem apapun itu,
curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya ngomong seperti itu. Ya. Di sholat malam kita, ya. Ini tauhid bukan, Pak? Tauhid, Pak. Kita curhatkan di doa-doa kita antara adzan dan iqamah. Allah, aku karyawan kontraknya sampai kapan ya Allah? Adukan Ustaz. Sudah 25 tahun. Ya Allah, belum punya rumah juga ya Allah, gimana ini ya Allah? Jangan adukan kepada manusia. Ternyata problem dia juga sama dengan kita, Pak. Ya. Sampai kepada orang tua kita pun kita jangan curhatkan gitu, Pak. Karena ibu kita juga sama, ya, ayah kita juga sama. Mereka hamba di sisi Allah sama seperti kita, fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum adukan kepada Jenderal Bintang 3, 2 juga sama, Pak. Sama-sama miskin. Dia tidak punya manfaat, dia tidak punya bahaya untuk dirinya sendiri. Lalu ngapain antum minta tolong kepada dia? Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teorinya gampang ya, Pak. Teorinya gampang, tapi inilah yang sebenarnya. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia itu sama seperti kita, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum sakit, mereka juga sakit, Pak. Cuman mereka pandai menutupi sakitnya itu. Sehingga kita melihatnya, wah kayaknya enak hidupnya. Sama, Pak. Sama juga. Kalau antum nggak punya 100, sama dia juga nggak punya 100. Cuman dia nggak pasang di Facebook, nggak pasang di WhatsApp, ya. Seolah-olah, wah ini enak banget. Enggak, sama, Pak. Sama. Siapa manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka tidak memiliki manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya untuk dirinya, maka layakkah kita mengadukan kepada makhluk yang seperti ini? Ya. Maka bagi orang yang berakal, ya, ini tidak masuk. Ini tauhid, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih Al Fauzan, bukan Shalih Al Fauzan, ya, Dr. Abdullah Al Fauzan, idza syakauta ila aqaribik ahzanta wa idza syakauta ila aduwik afrahta. Kalau kita mengadu kepada karib kerabat kita, kita hanya membuat mereka ikut sedih saja. Kalau engkau curhat kepada musuhmu, engkau membuat mereka senang. Ya. Tapi ujungnya nggak bisa bantu juga semua. Ya. Itu yang akan kita dapatkan. Ya. Kita curhat kepada kakak kita, kepada ibu kita, akhirnya mereka ikut sedih, Pak. Kadang ibu kita ikut sakit juga mikirin, tapi nggak bisa bantu juga semua. Kalau musuh kita, ya, orang-orang yang memang benci kepada kita, mendengar kita mendapatkan musibah, apa? Senang. Ya. Maka adukanlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kepada presiden pun, Pak, jangan adukan masalah kita. Ya, adukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir di dalam merealisasikan tauhid kita, ya, yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu kita kepada kita, dibandingkan ayah kita kepada kita. Ini juga keyakinan tauhid. Seberat apapun problem tersebut, ingat itu dari zat yang lebih sayang kepada kita.
ya, dibandingkan ibu kita kepada kita, dibandingkan siapapun kepada kita. Di dalam sebuah hadis, ya, ketika suatu saat, ya, ada pemandangan pada peperangan, ada seorang perempuan, ya, yang dia mencari-cari anaknya di antara sisa-sisa peperangan. Pemandangan ini dilihat oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu ibu ini ketika setiap menemukan anak kecil, dia gendong. Khawatir itu adalah anaknya, dia cari satu demi persatu, ya, dari mayat-mayat yang bergelimpangan di situ, ya. Maka ketika dilihat oleh Nabi SAW, ibu tersebut mendapatkan bayinya, lalu bayi itu didekap, disusui, ya, dipeluk. Ini ibu kita dulu, Pak, seperti itu, ya. Ini tidak ada manusia yang lebih sayang kepada manusia yang lain dari ibu kepada anak-anaknya. Nabi menjadikan ini sebagai suatu pelajaran bagi para sahabat. Kata Nabi SAW, ya, ma ra'yukum atau kama qala sallam, bagaimana pendapat kalian, ya, apakah mungkin, ya, perempuan tersebut melemparkan anaknya ke dalam api yang menyala-nyala? Ya, tentu para sahabat mengatakan tidak mungkin, walaupun dia mampu, ya Rasulullah, ya. Ini Nabi ingin memberikan perumpamaan kasih sayang Allah kepada kita. Diberikan dulu kasih sayang ibu kepada anaknya. Lalu kata Nabi SAW, Lallahu arhamu bi'ibadihi min walidi ila waladihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, ya, lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Ya. Ini kita harus punya keyakinan ini, ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada ulama yang ditanya, ya, seputar masalah hadis ini, ya, kalau engkau memilih, engkau nanti pada hari kiamat ingin dihisab oleh ibumu atau oleh Allah, engkau pilih hisab siapa? Kalau kita nanti di akhirat, Pak, minta diperiksa sama ibu kita, amal ibadah kita, apa mendingan minta diperiksa oleh Allah, Pak? Kata ulama tersebut, lakhtartu hisab Rabbi. Aku lebih milih, ya, hisab Allah dibandingkan hisab ibuku. Ya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu kita kepada kita. Ya. Maka kalau kita punya keyakinan ini, ya, jamaah yang makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita menjadi orang-orang yang bahagia, ya. Orang-orang yang hanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Orang-orang yang pandai menyembunyikan musibahnya, Pak. Udah tanggal 21 itu jangan bikin status, Pak. Nah, ya. Nggak ada gas nih apa. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baru setelah itu baru telepon batasin mungkin, ya. Tapi yang pertama minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sampai istrinya nggak tahu, ya, orang-orang yang pandai menyembunyikan musibah. Sampai tetangganya nggak tahu dia nggak punya beras. Ada yang orang yang, ya, pandai menyembunyikan musibah ini, dia hanya Allah saja, dia simpan di sholat malamnya saja, dia simpan di sujudnya saja, dia keluhkan di doa-doanya saja. Ya, ini hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tauhidnya tinggi, ya.
Sampai orang yang beriman dalam sebuah hadis ya, ketika minta ruqyah pun tidak mau, padahal boleh. Apa hukum minta ruqyah? Boleh. Ya, boleh. Walaupun ini bukan pilihan yang paling baik. Yang paling baik kita meruqyah diri sendiri. Kenapa? Karena dia lebih yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kepada orang yang meruqyah dia. Ya, dalam sebuah hadis ketika Nabi di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperlihatkan kepada umatnya yang sangat banyak, melebihi umatnya Nabi Musa. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu ya, minhum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi adzabin wala hisabin. Wahai Muhammad, di antara umatmu tersebut ada 70.000 dari mereka ini yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Enak ya Pak? Oh, mau daftar nggak? Insyaallah daftarnya. Masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Ya Rasulullah, alladzina la yastarqun. Ini dicatat, hafalkan Pak. Kalau mau masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, mereka tidak minta diruqyah. Padahal boleh minta ruqyah, itu boleh. Ya. Tapi kalau ingin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, kalau ada gangguan dikit-dikit, ruqyah diri sendiri aja. Sakit, ruqyah diri sendiri aja. Ya. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas. Ya, ada luka, panaskan besi, tempelin, ces. Ini kai namanya, Pak. Ya. Ini juga boleh. Tapi kehilangan kesempatan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ustaz, 70.000 udah habis dong, Ustaz. Ya, dalam hadis yang lain, setiap dari 70.000 ini bawa 70.000 yang lain. Insyaallah masih banyak, mudah-mudahan. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah jamaah yang akan Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba-hamba yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala mempraktekkan ilmu tauhid yang dia pelajari ketika menghadapi ujian, ya, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada doa-doa yang lain seperti doa Nabi Yunus. Ya, ketika di dalam perut ikan, ini juga sama, isinya tauhid. Ya. La ilaha illallah. Siapa yang apa? Subhanahu inni kuntu minadz zalimin. Ya, ada juga doa yang lain. Allahumma inni abduka Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk. Ada yang apa enggak? Ini dikasih hadiah kayaknya. Ya. Berarti jarang mengalami kesedihan ya Pak. Alhamdulillah berarti ya. Ya, dulu kalau masih kontrak kerja, masih awal cari kerja, ini apal nih Pak. Ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtu ahadan min khalqik au sta'sar bihi fi ilmil ghaibi indak anta jalal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhihab hammi. Ya, ini juga sama, isinya tauhid semua. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini, sesedih apapun, abdala husnahu farhan,
Kata Nabi, Allah akan mengganti ya kesedihannya dengan apa? Dengan kegembiraan. Ya. Allah, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ini ikrar bahwasannya ibu kita saja adalah hamba Allah. Ya. Ayah kita juga hamba Allah, sama seperti kita. Berlaku untukmu ketentuanmu, ya, adil bagiku ketentuanmu. Ini tauhid semua isinya. Ya. Aku meminta dengan semua namamu. Kita nggak hafal semua nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan saja, aku minta dengan semua namamu. Ya, yang engkau sebutkan di dalam Al-Qur'an atau yang engkau ajarkan kepada Rasulmu, kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau dengan namamu yang engkau sembunyikan, tidak ada dalam Al-Quran, tidak diajarkan kepada Nabi kita SAW. Ya. Apa isi doanya? Jadikanlah Al-Quran. Mana Al-Quran, Pak? Ada di belakang. Jadikanlah Al-Quran sebagai musim semi dari hatiku. Wow. Cahaya bagi hatiku, pengusir kesedihanku, ya, penghilang kegundahanku. Ya, maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara hal-hal yang bisa meringankan musibah kita adalah, ya, tilawatul Quran, dengan tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Wa yunazzilu minal Quran wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, obat bagi jiwa kita dan obat bagi jasad kita. Maka kita boleh meruqyah, ya, ketika kita sakit, baik ruh maupun fisik kita. Ya, waktunya sudah habis, ya. Mungkin sampai sini saja yang kita bisa sampaikan, ya. Ada pertanyaan atau kita cukupkan sampai di sini saja? Ya. Tidak ada, ya, Pak? Kalau tidak ada, Pak, satu aja, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa dapat merubah? Oh, ya, masih dikasih spek, ya. Apakah doa dapat merubah takdir yang buruk, Ustaz? Apa? Apakah doa bisa merubah takdir yang buruk? Nah, itu aja, ya. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, takdir bisa dirubah dengan doa kita, tentu itu. Ya. Dan perubahannya itu adalah termasuk bagian dari takdir kita juga. Makanya di dalam kesempatan malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah, ya, Allah akan menentukan takdir tahunan kita. Ya, takdir itu ada harian, ya, kemudian ada tahunan, ya. Maka takdir yang buruk, ya, bisa dirubah dengan doa kita. Ya, insyaallah ta'ala. Ya. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, ya, ketenangan ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Doanya tadi kita sudah hafal. Ada yang hafal satu orang, Pak? Oh, udah ada di sini, ya. Enggak usah, Pak, ya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.